Oke, baiklah anak-anak. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan lagi bilangan berpangkat yang ada di kelas 9 ya. Jadi bilangan berpangkat yang ada di kelas 9. Nah, yang pertama, apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Perkalian berulang suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Contoh lihat sini, A pangkat N. A pangkat N itu maksudnya A dikali A dikali A dikali A seterusnya dikali A sebanyak N kali N yang ini ya. Jadi A itu apa? A itu disebut bilangan pokok. Jadi ini A yang ini disebut bilangan pokok. Kemudian N itu disebut dengan pangkat N yang di atas ini ya. Jadi selain disebut pangkat, biasa juga disebut dengan eksponen. Contoh 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini maksudnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Jadi bukan 2 kali 4, tapi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Kita dapat 2 kali 2 itu 4, kemudian dikali lagi 2, kita dapat 8, 8 kali 2 kita dapat 16. Itulah hasilnya. Jadi seperti itu pengertian dari bilangan berpangkat. Selanjutnya ada beberapa sifat dalam bilangan berpangkat. Di sini ada 6 ya. Sifat perkalian, pembagian, pangkat dari pangkat, kemudian pangkat perkalian, pangkat 0 dan pangkat negatif. Sifat yang pertama dulu. Sifat perkalian. Misalnya kita dapat nanti ada A pangkat M dikali lagi dengan A pangkat N. Nah, ini maksudnya apa? Ketika ada dua bilangan berpangkat, kemudian bilangan pokoknya sama-sama A, jadi pangkatnya M dan N ini langsung saja ditambahkan. Dengan syarat tadi, bilangan pokoknya sama. Itu kalau perkalian. Kalau pembagian, misalnya A pangkat M dibahagi A pangkat N. Jadi jika bilangan pokoknya sama, langsung saja pangkatnya dikurang. Jadi M dikurang dengan N. Itu perbedaan pembagian dengan perkalian. Kemudian pangkat dari pangkat. Jika ada bilangan berpangkat A pangkat M, kemudian berpangkat lagi N. Nah, itu langsung saja dikalikan. Jadi pangkatnya dikalikan. M kali N. Contohnya ini, sebelah sini. 2 pangkat 3 berpangkat lagi 2. Jadi pangkatnya langsung saja kita kalikan. 3 dikali dengan 2. Kita dapat 6. Jadi 2 pangkat 6. Kemudian pangkat perkalian. Misalnya ada dua bilangan A dan B. Jadi AB pangkat N. Jadi masing-masing bilangan ini bisa kita pisah. A pangkat N, B pangkat N. Contohnya ini, 2 kali 3 pangkat 2. Kita bisa pisahkan 2 pangkat 2 dulu, kemudian 3 lagi pangkat 2. Pangkat 0. Nah, jika ada suatu bilangan berpangkat 0, itu hasilnya adalah 1. Dengan syarat bilangan itu, bilangan pokoknya tidak boleh 0. Contoh, 7 pangkat 0. 7 pangkat 0 itu pasti hasilnya 1. 8 pangkat 0 itu juga pasti hasilnya 1. 100 pangkat 0 itu juga hasilnya tetap 1. Asalkan bilangan pokoknya itu bukan 0 ya. Kemudian pangkat negatif. Nah, contoh ini. A pangkat negatif N. Nah, bilangan berpangkat negatif
kita upayakan pangkatnya itu berubah supaya tidak jadi negatif. Caranya bagaimana? Ini kita langsung tukar saja. Jadi sebenarnya di bawah A pangkat negatif N itu ada 1. 1 naik ke atas, A pangkat negatif N pindah ke bawah. Jadi 1 per A pangkat positif N. Jadi ketika A pangkat negatif N ini pindah ke bawah, dia sudah berubah. Jadi pangkatnya berubah jadi positif. Contohnya ini, 2 pangkat negatif 3. Jadi kita ubah supaya pangkatnya jadi positif. Bagaimana? Jadi sebenarnya di bawah ini ada per 1. 1 naik ke atas, kemudian 2 pangkat negatif 3 itu pindah ke bawah. Jadi seperti ini ya, 1 per 2 pangkat positif 3. Jadi pangkatnya berubah jadi positif. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2. Jadi bukan 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3 ya, tapi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 4 kali 2 8. Jadi kita dapat 1 per 8. Nah, pangkat pecahan. Nah, bagaimana kalau pangkatnya berbentuk pecahan seperti ini? 1 per N, itu kan pecahan. Nah, jika ada seperti ini, A pangkat 1 per N, itu kita ubah menjadi bentuk akar. Jadi, A ini tetap kita tulis di dalam akar, kemudian N bergantung berapa angka yang ditulis di sini. Contoh supaya lebih jelas, lihat sini contohnya. 16 pangkat 1 per 2. Nah, ini 16 ini kita rubah jadi bentuk akar, kemudian di dalam akar tulis 16-nya, 2-nya itu sebenarnya di sini. Jadi ini dibaca akar pangkat 2 dari 16. Akar pangkat 2 dari 16 berapa? Kita cari bilangan, kalau dipangkat 2 kan hasilnya adalah 16. Bilangan berapa itu? Bilangan 4. Karena 4 kalau dipangkat 2, ini kan maksudnya 4 kali 4. 4 kali 4 kita dapat 16. Jadi totalnya adalah 16. Contoh berikutnya 27 pangkat 1 per 3. Jadi kita ubah 27 ini jadi bentuk akar. Jadi akar pangkat 3 yang ini ya, karena di sini 3 dari 27. Bagaimana caranya? Kita cari bilangan kalau dipangkat 3 kan hasilnya ada 27. Di sini jawabannya 3. Coba kita ubah. Kita cek ya. 3 kalau dipangkat 3 kan apakah benar 27? 3 pangkat 3 itu maksudnya 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Jadi benar ya 3. Kemudian ini contoh soalnya dalam kehidupan kontekstual yang sesuai dengan kehidupan di Kepulauan Togean. Contoh. Yang pertama, kursi disusun dalam 8 baris. Setiap baris berisi 8 kursi. Jadi ada 8 baris dan setiap baris ada 8 lagi kursi. Itu maksudnya apa? Banyak kursi yang seluruhnya berapa? Jadi 8 baris dikali dengan 8 kursi. 8 ke 8 ini kan kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat itu maksudnya 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 64. Jadi sebenarnya ada 64 kursi. Kemudian contoh yang nomor 3 ini. 3. Jika terumbu karang tumbuh 2 kali lipat setiap tahun, maka setelah 5 tahun pertumbuhannya adalah, jadi kalau setiap tahunnya 2 kali lipat, kalau 5 tahun berarti 2 pangkat, ini 2 pangkat 5 ya sebenarnya. Jadi 2 pangkat 5 itu maksudnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 1, 3, 4, 5. Karena setiap tahunnya dia bertumbuh 2 kali lipat.
gitu. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali kita dapat 32 kali lipat. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang harus diingat bahwa pangkat itu adalah penjumlahan, pangkat itu adalah perkalian berulang. Kemudian gunakan sifat-sifat pangkat untuk memudahkan perhitungan. Jadi sifat-sifat tadi yang telah dijelaskan di atas. Kemudian pangkat dan bentuk akar saling berkaitan. Ini juga tadi sudah dijelaskan. Nah, silakan nanti kalian kerjakan lembar kerja kalian yang sudah dibagikan. Pak Guru jelaskan sedikit. Nah, ini lembar kerja bilangan berpangkat. Nomor 1, aktivitas pertama ini di situ dikatakan perhatikan perkalian berikut. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada berapa faktor 2 yang dikalikan? Ya, hitung saja ini. Ada berapa ini? Ya. Itu diisi di sini. Kemudian tuliskan perkalian tersebut dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini kalau dituliskan dalam bilangan berpangkat dia bagaimana? Ya. Silakan isi di sini. Kemudian berapakah hasilnya? Setelah kalian tulis, cari ini hasilnya ini berapa. Tulis di sini. Kemudian bilangan berpangkat, kesimpulan. Bilangan berpangkat itu merupakan apa? Sudah ada tadi dijelaskan. Kemudian aktivitas yang kedua. Nah, ini. Aktivitas kedua. Kenali bagian-bagiannya. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. 5 ini disebut apa? Tadi sudah dijelaskan. 3 yang ini disebut apa? Sudah dijelaskan. 125 ini apanya? Ya, silakan ditulis semua di situ dan seterusnya silakan selesaikan lembar kerjanya. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Terima kasih.